Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Aku di sini mau membawakan kembali firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pastor Rico minggu lalu yang berjudul tentang Spirit of Excellence. Kita mau belajar sama-sama, mau sharing sama-sama tentang Spirit of Excellence. Aku mau baca dulu tentang Spirit of Excellence itu artinya apa. Spirit of Excellence adalah sikap hati dan cara hidup yang mencerminkan keinginan untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal sebagai bentuk respon terhadap anugerah Allah. Jadi di sini adalah cara hidup kita itu harus mencerminkan keinginan kita untuk memberikan apa yang terbaik di dalam hidup kita sebagai rasa ucapan syukur kita, respon kita terhadap anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar tentang kisah Daniel di sini. Nanti teman-teman bisa buka di Alkitab teman masing-masing. Kisah seorang Daniel. Jadi Daniel ini berada pada waktu masa pembuangan Israel ke Babel, dan Daniel bersama teman-temannya dipercaya untuk melayani Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Nah, setelah mereka dipilih, Daniel memiliki keinginan untuk keluar dari zona amannya, yaitu dia ingin sekali keluar dari nilai-nilai yang sudah dihidupi oleh bangsa Israel pada saat itu, yaitu hanya hidup di dalam Taurat Tuhan. Nah, apa saja yang membuat Daniel bisa menghidupi Spirit of Excellence-nya? Kita bisa baca di sini nomor 1, yaitu identitas. Di Daniel 1 ayat 8 kita bisa lihat bagaimana Daniel sangat menjaga identitasnya dan menghidupi identitasnya. Jadi Daniel di sini dia sama sekali tidak minum anggur dan makan daging yang nanti akan dipersembahkan kepada berhala orang Babel. Apapun resikonya, mau ditolak, mau dihina, mau ditindas, itu tidak penting bagi Daniel. Yang penting bagaimana dia tetap mau menghidupi identitas dia di dalam Tuhan. Dan di dalam pelayanan pun seperti itu. Kita bisa mau untuk melepaskan keakuan kita dibandingkan kita mendapatkan pengakuan. Karena kita bisa belajar dari Daniel, di mana seorang Daniel ini dia melepaskan keakuannya dan dia tetap mau rela ambil resiko untuk mentaati segala firman Tuhan dan bisa menghidupi firman Tuhan melalui identitasnya. Lalu yang nomor 2 adalah kualitas. Kualitas di sini kita bisa bicarakan tentang bagaimana seorang Daniel sangat maksimal melayani Tuhan. Daniel di sini bagaimana dia dipercayakan pada saat itu sebagai petinggi di dalam dua pemerintahan, dua kerajaan, yaitu kerajaan Babel dan kerajaan Persia. Di Daniel 6, teman-teman nanti bisa baca bagaimana seorang Daniel pada saat itu menjadi pemimpin atau petinggi di salah satu pemerintahan di Persia yang sudah dipimpin oleh Raja Darius. Dan bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa nanti teman-teman bisa baca bagaimana Raja Darius sangat menyayangi seorang Daniel, karena Daniel di sini sangat excellence. Dia pandai, lalu dia juga memiliki roh Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga apa yang Daniel kerjakan, dia tidak fokus pada kesempurnaan yang dia punya, tapi dia fokus pada Spirit of Excellence yang dia punya. Apa perbedaan perfeksionis dan juga Spirit of Excellence? Minggu lalu Pastor Rico udah memberitahu apa perbedaannya, tapi di sini aku mau ambil garis besarnya aja, bahwa kalau perfeksionis itu fokusnya terhadap diri kita sendiri dan juga dia fokusnya kepada hasil. Dan bagaimana dengan Spirit of Excellence? Sedangkan Spirit of Excellence dia fokus kepada proses dan juga fokusnya kepada Tuhan, melayani Tuhan dan memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Poinnya di sini, dari sini kita bisa belajar bagaimana seorang Daniel dia melayani dengan segenap hatinya, dengan maksimal kepada Tuhan, dan bagaimana dia memiliki Spirit of Excellence. Begitu pula dengan kita, bahwa dalam setiap pelayanan, dalam setiap hal yang kita lakukan, mau itu pekerjaan, di
keluarga, kita sangat membutuhkan yang namanya spirit of excellence. Kita nggak perlu tunggu diri kita untuk memiliki kepercayaan diri yang begitu besar supaya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, seperti melayani sekitar kita dan juga melayani area ruang lingkup kehidupan kita. Kita lakukan apapun itu secara maksimal karena kita mau memberikan yang terbaik di dalam Tuhan. Karena kalau kita mau hidup di dalam Injil, kita nggak mungkin hidup di dalam rendah diri dan besar kepala. Rendah diri di sini belajar bagaimana tentang diri kita memiliki identitas kita di dalam Tuhan dan bagaimana kita melayani Tuhan semaksimal mungkin. Tapi kita juga nggak besar kepala, yaitu sombong, karena semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah ucapan syukur kita kepada anugerah yang udah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakukan segala perkara yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, yaitu perkara kecil. Terkadang kita selalu berfokus kepada perkara-perkara besar yang Tuhan mau berikan kepada kita, atau kita fokus kepada perkara-perkara besar yang sudah orang lain lakukan, sehingga kita lupa kalau perkara kecil yang kita lakukan itu sangat berharga di matanya Tuhan, dan Tuhan juga memperhitungkan itu. Jadi jangan fokus sama perkara besar dulu, fokus sama perkara apapun itu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, sekalipun itu perkara kecil. Kita lakukan semuanya dengan maksimal. Lalu yang nomor 3, integritas. Kita bisa lihat di sini masih tetap di Daniel 6. Di Daniel 6 ayat 11 sampai 28. Nanti teman-teman bisa baca bagaimana kompetitor Daniel di sini sangat iri kepada Daniel, karena Daniel ini dalam segala bidang aspek pekerjaannya dia sangat excellent, sehingga menjadi kesayangan Raja Darius pada saat itu, sehingga para kompetitornya mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Tapi di dalam dunia pekerjaan sepertinya para kompetitornya ini tidak bisa menjatuhkan Daniel, sehingga hanya satu cara yang bisa menjatuhkan Daniel, yaitu cara dia beribadah. Dan di sini kita bisa lihat di Daniel 6 bagaimana kompetitornya memohon kepada Raja Darius untuk mengeluarkan surat perintah bahwa seluruh orang, bahkan termasuk Daniel, tidak boleh meminta kepada siapapun, kepada Allah mereka atau kepada dewa mereka selain kepada Raja Darius. Tetapi di sini kita bisa lihat bagaimana Daniel suka sekali menyembah dan memuji Tuhan sebanyak 3 kali sehari, sehingga itu dilihat para kompetitornya, dan itu menjadikan alasan untuk Daniel dimasukkan ke dalam gua singa dan mendapatkan hukuman. Dan di Daniel 6 ayat 15, raja di sini sangat menyayangi Daniel, sehingga hukuman yang dibuat untuk Daniel ini pun sangat membuat hati raja sedih. Dan di sini di Daniel 6 ayat 19, raja pun sampai berpuasa. Dan nanti di Daniel 6 ayat 17, teman-teman maaf kelewat, bagaimana seorang raja berkata kepada Daniel agar Tuhan Allah Daniel menyelamatkan Daniel. Lalu di Daniel 6 ayat 20 sampai 24 kita bisa lihat bagaimana Raja Darius melihat bagaimana Tuhan melindungi Daniel ketika Daniel berada di dalam gua singa. Bahkan ketika Daniel selamat, raja sangat bersuka cita di situ. Dan di Daniel 6 ayat 26 sampai 28, raja memerintahkan seluruh orang untuk beribadah, takut dan gentar kepada Allah Daniel, yaitu Tuhan kita. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat bagaimana Daniel menjadi contoh dalam keintegritasan yang dia punya di dalam Tuhan. Aku harap kita juga bisa menjadi contoh di dalam integritas kita di dalam Tuhan, sehingga siapapun yang melihat integritas itu hidup di dalam diri kita, orang lain pun akan mengakui kebesaran Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Daniel menggambarkan kehidupan Yesus,
Seperti yang tadi aku bilang, Daniel menggambarkan kehidupan Yesus, yaitu pertama identitas. Di Matius 3 ayat 17, Yesus sadar akan identitasnya, dia tidak perlu membuktikan dirinya. Lalu kualitas, Yohanes 17 ayat 4, maksimal, sangat maksimal Tuhan Yesus melayani Bapaknya. Lalu integritas, taat kepada Bapa sampai mati. Teman-teman, di sini aku mau bilang bahwa kita nggak boleh takut dalam melakukan atau melaksanakan segala pelayanan kita di dalam melayani Tuhan, bahwa kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Dan jangan takut, di dalam setiap pelayanan kita pasti akan ada yang namanya penderitaan. Kita nggak ada yang namanya pelayanan yang enak-enaknya aja. Pasti ada sedihnya, air matanya, bahkan sampai berdarah-darahnya pun ada. Jadi apapun itu, aku harap kita tetap setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih, aku udah selesai teman-teman. Nanti seperti minggu lalu ada 3 pertanyaan yang nanti teman-teman jawab di breakout room ya teman-teman. Dan di situ teman-teman bisa saling sharing satu dengan yang lainnya. Terima kasih teman-teman.